Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Bakis Nabila dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini untuk tugasnya yaitu mengerjakan perintah-perintah TCP/IP menggunakan CMD. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, di sini ada perintah change directory. Di sini fungsinya untuk mengubah directory di command prompt. Lalu yang kedua, ada perintah cls. Ini fungsinya untuk membersihkan layar prompt perintah. Lalu yang ketiga, ada cls select. Ini fungsinya untuk menampilkan informasi bantuan atau informasi untuk perintah. Lalu yang keempat, ada dir. Ini fungsinya untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Lalu yang kelima, ada ifconfig. Ini fungsinya untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway. Lalu yang keenam ada ifconfig slice all. Ini fungsinya untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adapter jaringan, MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ada ifconfig slice. Ini fungsinya untuk menampilkan bantuan mengenai perintah ifconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Lalu yang kedelapan ada ifconfig slice release. Ini fungsinya untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adapter jaringan. Lalu yang kesembilan ada ifconfig slice renew. Ini fungsinya untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Lalu yang ke-10 ada ifconfig slice display DNS. Ini fungsinya untuk menampilkan cache DNS yang disimpan oleh komputer. Yang ke-11 ada ifconfig slice flush DNS. Ini fungsinya untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer. Lalu yang ke-12 ada ifconfig slice register DNS. Ini fungsinya untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Yang ke-13 ada perintah ping. Ini fungsinya untuk mengecek konektivitas jaringan. Perintah yang ke-14 ada netstat. Ini fungsinya untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Lalu yang ke-15 ada trace. Di sini fungsinya untuk menunjukkan jalur yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan. Yang ke-16 ada pathing. Ini fungsinya untuk mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respons, dan memberikan informasi yang mendetail mengenai setiap hop dalam rute tersebut. Yang ke-17 ada NSLookup. Ini digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Misalnya di sini kita carikan DNS 888. Seperti ini. Lalu yang ke-18 ada nets. Di sini fungsinya untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai jaringan di Windows. Di sini kita coba ketikkan nets in IP reset. Ini untuk mengatasi masalah koneksi jaringan yang disebabkan oleh pengaturan jaringan yang rusak. Lanjut di sini yang ke-19 root. Ini fungsinya untuk menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Dan yang terakhir, ke-20, ini ada perintah net. Fungsinya untuk menampilkan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Sekian pengerjaan tugas 2 praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon penilaian dan koreksinya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.